Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kalau sebelumnya kita sudah melihat review tentang Ferrari Roma entry level, salah satu entry level dari Ferrari. Sekarang kita lihat top of the range-nya Ferrari yang baru juga dimasukkan ke Indonesia. Ini adalah Ferrari SF90 Stradale. Dan Ferrari ini istimewa karena dia mengambil semua teknologi terbaru Ferrari sekarang. Dia juga adalah yang paling bertenaga yang dijual ke masyarakat, dan dia adalah model paling spesial yang dijual secara massal. Sebelum ini memang ada LaFerrari, tapi LaFerrari dijual dengan sangat-sangat terbatas dan hanya tersedia dalam format setir kiri, sedangkan SF90 Stradale ini dia sudah dijual untuk seluruh negara di dunia, jadi akan ada versi setir kanannya, dan yang istimewa dari mobil ini adalah penggeraknya. Mesinnya ada di tengah. Wow. Ini adalah mesin yang sangat istimewa. Wow, ini baru kita buka saja, ini langsung terlihat. Sebentar. Langsung terlihat mesin ini rendah sekali. Ini mesin V8, sebenarnya ini versi yang diameter silindernya itu sedikit lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh Ferrari Portofino dan Ferrari Roma. Jadi kapasitasnya dari 3.900 cc menjadi 4.000 cc, V8 twin turbo hybrid. Tapi hybrid di Ferrari beda dengan hybrid di Toyota atau hybrid di Honda atau hybrid di BMW. Hybrid di Ferrari ini untuk menambah tenaga. Ini adalah sistem hybrid yang mirip dengan sistem hybrid yang ada di Formula 1. Karena dengan sistem hybrid ini, mesin V8 4.000 cc yang dimiliki, dibantu dengan turbo juga, bisa menghasilkan total 1000 PS atau 986 HP. 1000! Itu mirip seperti yang dimiliki oleh Bugatti Veyron yang pada saat keluar itu dinobatkan sebagai mobil yang tenaganya paling besar dan kecepatannya paling tinggi di dunia. Tapi Bugatti hanya dibikin untuk trek lurus. Anda tidak bisa ke trek bawah Bugatti Veyron dan mengharapkan mobil itu akan lincah. Tapi ini Ferrari. Dia memiliki 1000 PS dan kemampuan berbelok seperti mobil supercar yang layak. Dan bisa kelihatan dari posisi mesin yang sangat rendah, ini menimbulkan center of gravity yang sangat rendah, dan itu yang dibutuhkan oleh sebuah mobil sport seperti ini. Dan Anda bisa lihat bahwa terjadi pengurangan bobot yang gila-gilaan di mobil ini. Karbon, 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 sampai depan karbon semua. Sehingga mobil ini walaupun mesinnya cukup besar, dimensi bodinya cukup besar, tapi dia membuat berat hanya 1.600-an kilogram. Mirip sama Hyundai Kona saya di rumah. Padahal ini mesinnya lebih besar, dimensinya lebih besar, tenaganya jauh lebih besar. 0 sampai 100 km per jam, mobil ini diklaim bisa tuntas dalam 2,5 detik saja. 0 sampai 200 km per jam hanya dalam 6,7 detik, dan top speed 340 km per jam. Dan di 200 km per jam, Anda bisa lihat lagi ke depan, Anda bisa melihat bahwa ini moncongnya ini mirip seperti moncong Formula 1, dan dari sini ini ada udara yang bisa mengalir ke dalam. Dan ini bukan cuma untuk mendinginkan mesin atau memberikan aliran udara, tapi dia juga menciptakan downforce. Tercipta downforce di 200 km per jam seberat 380 kg yang akan membuat mobil ini menempel ke tanah benar-benar erat. Dan lebih hebatnya lagi, mobil ini plug-in hybrid. Jadi ada charger. Ini yang charger universal, jadi bisa dipakai di rumah saya juga bisa nge-charge ini, model seperti ini. Dan dia akan mengisi baterai dengan kapasitas 7,9 kWh, dan
Dengan baterai terisi penuh, mobil ini bisa berjalan 26 km tanpa menggunakan mesin sama sekali. Jadi, walaupun mobil ini memiliki mesin yang buas, kalau Anda ingin berjalan tanpa bahan bakar pun bisa sepanjang 26 km ketika baterainya penuh. Dan ketika mobil ini hanya berjalan dengan baterai, dengan motor listriknya yang ada 2 di depan, 1 di belakang, itu bisa menghasilkan tenaga 220 PS. Dan mesinnya sendiri itu menghasilkan 780 PS. Jadi kalau di-combine itu menjadi 1000 PS dan torsinya 800 Nm. Jadi ini adalah salah satu Ferrari yang, kalau yang di jajaran sekarang adalah Ferrari yang tenaganya paling besar dan lajunya paling cepat yang bisa Anda beli, yang legal dijalankan di jalan raya. Dan namanya sendiri juga spesial, SF90 Stradale. SF itu dari Scuderia Ferrari, 90 itu memperingati 90 tahun tim balap Ferrari, dan Stradale artinya ini bisa dipakai di jalan raya. Serta bukan hanya istimewa di penggeraknya dan di eksteriornya ini yang eksotis sekali, tapi SF90 Stradale ini juga sudah menggunakan bahasa teknologi terbaru di interiornya. Yang mungkin sebelumnya Anda sudah lihat di Ferrari Roma, ini juga hadir di SF90 Stradale. Tapi unit yang kami tes ini adalah unit yang spesial. Ini adalah unit tes dari Ferrari Italia yang ini keliling dunia. Dan dia sudah dilengkapi dengan Assetto Fiorano Package. Jadi sebenarnya Assetto Fiorano Package itu adalah paket yang lebih ringan dan lebih sporty dibandingkan normalnya. Jadi Anda bisa lihat serat karbon di mana-mana, dan mobil ini lebih enteng 30 kg dari SF90 Stradale yang biasa. Kursinya, ini juga adalah kursi optional. Ini adalah kursi semi bucket yang sangat keren, sangat modern, terlihat sangat kaku, tapi kita coba duduk di dalamnya. Tapi nyaman diduduki. Nah, dia sudah tidak elektrik kursi yang ini. Oh, ternyata dia banyak sekali pengaturan yang masih mekanikal. Tapi walaupun reclining dan maju mundurnya manual, buat naik turunnya dia elektrik. Pengaturan mekanikal kursi dan setir itu cuman satu-satunya hal mekanikal di dalam interior mobil ini. Yang lainnya sudah menggunakan teknologi paling baru. Ini membuka pintu, contohnya ini di sini dengan tombol. Kemudian cara pembukaan pintunya itu juga mirip dengan yang dimiliki oleh Ferrari Roma. Kemudian di dalam tombol itu sangat sedikit karena sama seperti Ferrari Roma sudah digantikan dengan panel-panel sentuh. Lampu menggunakan panel sentuh, mengatur spion menggunakan panel sentuh. Kemudian di setir juga ini kalau kita, nah baru keluar ininya, baru keluar lampu-lampunya semua kalau misalnya kita kontak. Kalau kita matikan seperti ini, dia setirnya lebih sepi, seperti lebih simpel semuanya, dan engine start stop button tidak ada, digantikan dengan panel sentuh yang ada di bawah setir seperti ini. AC, nah bedanya dengan Ferrari Roma, kalau Ferrari Roma itu dia ada satu pengontrol yang besar ya, layar besar, ini tidak ada layar, tapi jadi lebih menyenangkannya AC itu bisa dikontrol langsung, ada panelnya sendiri di sini, walaupun panelnya juga panel sentuh semua. Kemudian instrumennya juga besar dan menggunakan curve display, sama bisa digunakan dengan berbagai mode, berbagai warna. Kemudian ada view max-nya juga yang kita bisa, satu layar besar itu hanya untuk navigasi atau untuk RPM. Kemudian sennya juga sudah menggunakan desain terbaru dari Ferrari yang ini bisa, jadi bukan hanya dipencet dari depan, tapi juga bisa diaktifkan dengan jari tengah. Jadi ini natural sekali seperti kita mengaktifkan ini sen di mobil normal. Pengaturan wiper sudah di setir, mode berkendara di setir, ada wet, ada comfort, ada race, ada sport, ada ESC off semuanya. Kemudian ada display untuk penumpang juga. Semuanya terasa istimewa, tapi yang paling istimewa di sini, yang juga ini adalah bahasa desain terbaru dari Ferrari dan saya sangat suka, adalah transmisi otomatis yang pengoperasiannya
diletakkan dengan desain seperti transmisi manual Ferrari di era 70-an, 80-an. Jadi ini ada 3 gate, yang paling kiri ini untuk mundur, yang tengah itu untuk mode maju auto atau maju manual, dan yang paling kanan ada launch control. Dan setiap kali kita aktifkan ini transmisi, ada lampu yang berjalan ke arah huruf yang kita tuju untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah pilihan kita. Nah, yang menarik dia punya satu area SOS. Kalau ini kita pencet, di sini ada tombol merah yang kalau kita pencet dia akan menghubungi otoritas tempat kalau kita kecelakaan atau kita mogok. Posisi berkendara, memang dia agak keras, tapi ini sangat ergonomis. Dan ini di sini ininya apa, recliningnya, seat belt ini pasti sangat merepotkan kalau buat di jalan raya karena seat beltnya ini 4 titik. Nggak santuy banget gitu kalau naik ini pakainya 4 titik. Bayangin kalau lagi sama pasangan, yuk kita jalan tuh pakai gini, pasangan Anda bisa bingung ini mau diajak kencan apa mau diajak ngebut. Tapi begitu kita udah di sini, wah, Anda sudah berasa seperti di kokpit pesawat tempur atau di kokpit sebuah mobil balap. Sekarang kita dengerin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khas mobil hybrid, tidak ada cranking sound, tidak ada cet, nggak ada. Di Ferrari Roma masih ada. Di sini langsung nyala aja, dan nyala itu langsung menyalak gitu, mesinnya tuh langsung terdengar buasnya di mobil ini. Knalpotnya keras sekali suaranya, dan sekarang kita coba bagaimana suaranya kalau kita gas. Harus diakui memang turbo itu membuat suaranya jadi sedikit redam ya. Tapi masih terasa sangat buas. Bahkan ketika kita gas sampai di atas 5000 rpm, itu ada letupan-letupan yang cukup keras yang terdengar dan suaranya sudah langsung membangkitkan adrenalin. Di belakang tidak ada tempat duduk sama sekali, jadi ini benar-benar murni two-seater. Dan rasanya tidak terlalu mengintimidasi membawa mobil ini. Walaupun mobil ini 1000 PS, ketika Anda duduk di dalamnya, Anda tidak akan merasa seperti berada di Ferrari yang sangat buas yang bisa melajukan Anda 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,5 detik saja. Semuanya terasa indah di dalam. Ada beberapa detail yang tadi saya lupa jelaskan. Yang pertama, kuncinya ini memang sudah smart keyless entry, dan membukanya pun juga keren. Jadi seperti tanpa tuas pembuka, tapi begitu kita tenggelamkan tangan ke dalam, itu dia langsung bisa membuka kunci. Kuncinya seperti ini, bentuknya kotak, hanya 2 tombol, satu buat lock, satu buat unlock, dan kalau dipencet 2 kali dia membuka bagasi. Dan di baliknya ini adalah option. Jadi untuk membuat logo Ferrari seperti ini, Anda harus menambah sekian juta rupiah lagi untuk option ini. Tapi ini kuncinya keren dan sudah ada tempat kuncinya di sini. Ini boleh Anda kantungi atau Anda bisa taruh di sini. Jadi udah ada tempat kuncinya. Kemudian yang seperti tadi saya bilang, tombol itu sangat sedikit di mobil ini. Semuanya digantikan dengan panel sentuh, termasuk untuk mode berkendara. Ini mode berkendara yang normal, dan ada lagi mode berkendara di sebelah kiri. Ini ada electric drive, jadi full listrik, ada hybrid, ada untuk untuk performance, dan ada untuk qualifying. Jadi setir ini sebenarnya setir yang sangat multifungsi, setir yang sangat rumit, tapi ketika kita matikan mesinnya, dia berubah menjadi setir yang sangat simple, sangat sederhana. Kesannya hanya hitam semua, tapi begitu kita nyalakan, dia langsung menyala semua lampu-lampu yang ada di sini.
benar-benar keren, simple, minimalis, dan keren. Bahkan membuka pintu juga dengan tombol seperti ini. Nggak tahu deh ini mobil bakal ada unit testnya apa enggak, tapi ini mobil yang membuat Anda merasa spesial. Anda mengendarai Ferrari yang paling bertenaga, tapi dengan paket yang masih legal untuk dijalankan di jalan raya. Nah, berapa harga sebuah Ferrari yang istimewa ini? Yes, karena sekarang Ferrari dipegang oleh Eurocars, dan entah kenapa Eurocars selalu merahasiakan harga kalau menyangkut merek-merek mobil premium mereka, dari mulai Porsche, Rolls-Royce, dan Ferrari ini juga. Jadi tidak ada harga pasti yang disampaikan. Tapi itu bisa dimengerti karena untuk memesan sebuah Ferrari, kita juga tidak bisa membeli langsung, yuk beli satu Ferrari. Ada option-optionnya, dan option-option itu bisa Anda lihat di bagasinya. Nah, ngomong-ngomong bagasi, sedikit yang agak mengganggu adalah icon membuka bagasinya. Ini Ferrari, tapi kenapa icon membuka bagasinya hatchback di situ? Mestinya bikinlah siluet Ferrari itu biar lebih keren. Nah, ini yang membuat harga tiap Ferrari berbeda, yaitu daftar optionnya. Di sini kalau misalnya Anda membeli sebuah Ferrari dan Anda berkumpul di klub Ferrari, ini kebanggaan Anda. Seberapa banyak option yang Anda pakai di mobil, karena ini menentukan taste Anda dan menentukan seberapa tebal dompet Anda dengan option-option ini. Dan option-option ini diabadikan, ditaruh di bagasinya yang walaupun kecil ya cukuplah untuk backpack. Karena memang Ferrari SF90 Stradale ini bukan untuk berjalan jauh, tapi dia untuk mungkin hanya berkendara di weekend, atau kalau Anda lagi iseng ke track, mencoba track day. Dan ini saya yakin pasti adalah sebuah charger. Ya betul, ini adalah charger portable-nya untuk kita menge-charge di rumah. Karbon lagi, karbon semuanya. Karena perbedaan option-option itu, makanya harganya tidak bisa tentukan di satu harga. Tapi kalau kami lihat di beberapa review di luar negeri, mobil ini starting price-nya adalah 400 ribuan US dollar. Yang mana itu jauh di bawah LaFerrari. Tapi dengan kemampuan yang tidak jauh dibandingkan LaFerrari. Sehingga kalau misalnya dimasukkan ke Indonesia, 400 ribuan US dollar. Mungkin itu di sini sekitar 7 miliar rupiah dikalikan dengan pajak Indonesia yang besar sekali untuk mobil seperti ini, bahkan mungkin bisa di atas 15 miliar rupiah untuk memiliki mobil ini. Tapi semua tergantung juga dari option yang nantinya Anda pilih untuk menemani SF90 Stradale ini. Tapi secara singkat, kami sangat senang Ferrari Indonesia memasukkan SF90 Stradale ini karena ini adalah Ferrari yang paling bertenaga, yang paling istimewa, yang paling cepat, dan performanya mendekati ke LaFerrari tapi dengan harga yang jauh di bawah LaFerrari dan legal untuk digunakan di Indonesia. Rasanya tidak sabar melihat mobil ini berkeliaran di jalanan Indonesia, dan syukur-syukur ada mobil tesnya jadi saya bisa nyoba. Tapi itu nanti kita lihat pada saat mobil ini secara resmi hadir ke Indonesia, karena ini adalah unit contoh yang harus terbang lagi ke belahan dunia yang lain. Tapi sekilas itulah hasil review first impression kami akan Ferrari SF90 Stradale ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.